Wakaman yatlubud dunia, yaitu seperti orang yang mengejar dunia atau mencari penghidupan dunia. Annahu innama yatlubuha, yang mana dia meniatkan untuk mencari kehidupan dunia li ajlil istighna'i 'anil nas, yang mana tujuannya, niat awalnya itu adalah supaya dia memiliki kelebihan dibandingkan manusia lainnya, seperti dalam kelebihan ekonomi, atau watasadduqi 'anil muhtajin wasilatil aqrabin, yang mana dia bertujuan bekerja itu supaya dia bisa menjadi orang kaya, supaya dia lebih mudah untuk leluasa bersedekah, kemudian dia lebih leluasa, lebih memudahkan dia untuk menjalin tali silaturahim. Makanya tujuannya yang pertama, niatnya adalah supaya bisa menjadi kaya, supaya bisa lebih mudah bersedekah, supaya bisa lebih mudah mempererat tali silaturahmi karena memiliki kecukupan. Maka dia bekerja, mengejar dunia, berusaha. Fa illam yaf'al zalik, andai kata dia tidak melakukan, merealisasikan niatnya di awal bekerja tadi, yang untuk menjadi orang kaya, supaya bisa bersedekah, supaya bisa mudah menjalin tali silaturahim, tetapi fa illam yaf'al zalik, tetapi dia tidak melakukannya setelah dia mendapatkannya, indal qudrati, setelah dia mampu, memiliki kemampuan, alaihi fala asara liniyatihi, maka tidak berlakulah niatnya di awal tadi. Maka tidak ada pengaruhnya, tidak ada bekasnya, karena dari awal niatnya adalah supaya dia bekerja, supaya bisa kaya, supaya bisa bersedekah, supaya bisa mudah menjalin tali silaturahmi. Namun ketika dia kaya, ketika itu sudah dia berhasil, dia tidak merealisasikan niatnya, maka fala asara la niat, maka tidak ada bekas daripada niatnya tadi, tidak ada pengaruhnya. Waniyatu la tu'asiru fil ma'asi, dan begitu juga niat-niat yang diperuntukkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Kama antathira la asara lahu fi najisil ain, sama seperti kita mau membersihkan najis ain, maka kita tidak bisa membersihkan najis ain kecuali benda yang terkena najis, atau benda muntah najis, terkena najis, seperti misalnya anjing dan babi. Nah itu kan najis ain. Najis ain itu, najis ain yang ada pada anjing dan babi itu tidak bisa dibersihkan sampai kapanpun. Akan tetapi yang bisa dibersihkan adalah benda yang terkena najis ain. Maka sebenarnya bisa dibersihkan adalah benda yang terkena najis ain. Namun najis ainnya itu tidak bisa dibersihkan sampai kapanpun. Najis ain yang ada pada anjing dan babi itu tidak bisa dibersihkan. Begitu juga dengan perbuat niat yang kita lakukan untuk berbuat maksiat, maka karena niatnya baik, itu tidak serta-merta bisa menjadikan kemaksiatan itu menjadi hal yang baik. Misalnya kita mencuri kan adalah perbuatan dosa, termasuk dosa yang merugikan oleh orang lain. Namun kita meniatkan mencuri itu untuk bersedekah, maka itu adalah tidak bisa. Artinya niat kita itu berbarengan untuk perbuatan maksiat, maka niat kebaikannya itu hilang, yang ada hanya perbuatan kemaksiatan. Sama seperti membersihkan najis ain tadi, membersihkan najis ain tidak bisa, tapi membersihkan benda yang terkena najis ain itu bisa. Jangan salah paham, jangan salah sangka, kita memutarbalikkan niat kita, mempermainkan niat dalam tindakan-tindakan yang kemaksiatan dan berdosa, malah kita menganggap nggak apa-apa karena niatnya kan baik. Itu tidak bisa. Kenapa kau korupsi misalnya? Aku niatku membantu anak yatim, itu nggak bisa.